Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat jawab salamnya. Hujan di luar rintik-rintik. Perut udah banyak makan kolak. Ibu-ibu masih semangat? Mari kita salam berbagi kebahagiaan. Ungkapan doa kita semua, mudah-mudahan kita sehat walafiat sampai akhir Ramadan ini, diberikan kekuatan untuk beramal yang terbaik di Ramadan tahun ini, dan kelak kita semuanya merasakan nikmatnya Ramadan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan pembebasan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita telah memasuki 10 hari yang kedua. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan yang ketiganya adalah pembebasan. Pertengahan Ramadan adalah anugerah besar karena kita sama-sama sedang diproses untuk makin bersih, dan makin bersih. Begitu kita nanti keluar Ramadan, kita laksana bayi yang terlahir dari rahim ibunda kita. Sebagaimana sabda Nabi, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, antara keduanya, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat menuju Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan kepada Ramadan berikutnya, mukaffiratu bainahunna, menggugurkan dosa di antara keduanya selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Di dalam Ramadan ada salat 5 waktu. Di dalam Ramadan ada salat Jumat. Dan inilah keberkahan Ramadan. Kita pengen mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, salah satu yang masih teringat dalam diri kita, saya biasa diajarkan guru saya, begitu malam atau pekan atau 10 kedua ini, Gofar, banyak-banyak baca istighfar. Ini amalan saya yang saya sukai. Kebetulan, ya tidak kebetulan, nama saya disematkan orang tua saya Muhammad Abdul Ghaffar. Kalau arti yang secara hakikatnya, Muhammad adalah hambanya Allah yang Maha Pengampun. Karena disematkan kepada saya, ternyata Ghaffar itu banyak salah dan dosa, maka banyak-banyak baca istighfar. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita dengar kata sahur, apa artinya? Nggak usah nanya doang Al-Madani. Sahur, artinya apa? Karena di kampung saya di Pondok Petir masih biasa makan gitu. Mudah-mudahan di sini udah enggak. Sahur itu nama waktu, kayak maghrib, isya, subuh, duha, isyraq gitu. Sahur itu adalah waktu sebelum sholat subuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan? Nah, ini kesempatan. Waktu sahur itu ada sepanjang masa, tidak hanya di bulan Ramadan semata. Maka dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Az-Zariyat, Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Dan di dalam waktu sahur menjelang subuh itu disuruhnya mereka itu banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika waktu sahur tidak hanya kita isi dengan makan, tidak hanya isi dengan nonton banyolan di televisi begitu.
Tidak hanya kita isi dengan apa? Aneka ragam hidangan, ngobrol satu dengan yang lain. Sehingga apa? Kita lupa waktu yang terbaik saat di waktu sahur. Salah satu amal yang diajarkan Allah lewat Quran, banyak-banyak baca istighfar. Mudah-mudahan setelah hari ini, kemarin mungkin ada yang lupa, diingatkan kembali setelah kita makan, mengisi bekal untuk puasa di hari esok, laksanakan. Begitu kita selesai beres-beres, banyak-banyak baca istighfar. Astaghfirullah, paling mudah. Tambahin astaghfirullahaladzim, boleh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus. Atau membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu adalah rajanya istighfar. Kalau kita di waktu sahur baca doa, bukan saja dibersihkan lahir, batin kita bersih dari dosa. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan hanya dosa kecil yang dihapuskan, dosa besar menjadi pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Maka salah satu keutamaan istighfar banyak. Di antaranya ada 3. Yang pertama, istighfar apa? Menjadikan banyak jalan keluar dari permasalahannya atau dari keadaan sempitnya. Istighfar memberikan ketenangan dalam hatinya. Istighfar Allah anugerahkan rizki yang datangnya tidak terduga-duga. Ulangi, 3 di antara keutamaan istighfar yang banyak. 1, diberikan jalan keluar dari masalahnya, diberikan ketenangan dalam hatinya, dan diberikan rizki yang datangnya tidak terduga-duga. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka saya 12 tahun mendampingi guru saya. Setiap ada orang ngobrol, pengen konsultasi berbagai macam masalah, kemudian wiridannya cuma apa? Banyak baca istighfar. Ada masalah dulu, remaja yang masih jomblo, ibu bapak yang sudah berumur masih belum punya anak cucu, gitu kan? Kemudian ada keperluan hajat yang besar, guru saya ngajarin banyak-banyak baca istighfar. Inilah yang kemudian bisa jadi ini kesempatan di Ramadan, di 10 hari kedua, perbanyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah sehingga Allah berikan jalan keluar dari masalah kita. Mungkin kesulitan ekonomi, kesulitan banyak hal yang kita lakukan, Allah berikan futuh keterbukaan hijab kita agar kita tahu ditunjukkan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu riwayat, tuba liman wujida fi sahifatihi aktsarul istighfar. Sungguh beruntung, kata Nabi, orang yang ditemukan dalam catatan kehidupannya banyak membaca istighfar. Maka hari ini mari kita sama-sama perbanyak baca istighfar. Tidak berarti amalan yang kita suka, baca Quran, sholawat dan sebagainya, tidak. Artinya apa? Salah satu kenikmatan. Ada formula yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita sholawat lupa, ngaji juga malas, ada yang paling mudah, baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mari, astaghfirullah
Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Orang yang suka membaca istighfar itu tanda orang yang suka membersihkan diri. Maka salah satu kenikmatan orang yang melazimkan baca istighfar, diberikan kemudahan untuk berdoa. Berdoa yang terbaik setelah wudu, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Maka begitu saya ditanya, guru, ulama-ulama menjelaskan apa sih cirinya orang yang diampuni dosanya? Ciri orang yang diampuni dosanya oleh Allah, diberikan kesemangatan kepada hatinya untuk suka melakukan amal soleh, amal baik, gercep dalam berbuat kebaikan. Tapi kalau ada kebalikannya, undangan kebaikan kita malas, ajakan kebaikan kita lemah, maka bisa jadi ada sesuatu dari mulut kita, dari mata kita, pendengaran kita, tangan kaki kita, bahkan hati pikiran kita, dosa yang kemudian masih nempel dalam diri kita. Sehingga apa? Diajak melaksanakan kebaikan, tangannya malas, kakinya lemah, mulutnya susah, matanya susah juga. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, manfaatkan momentum Ramadan. Ada satu formula yang membersihkan lahir batin kita dengan suka membaca istighfar. Waktu yang paling istimewa, bukan berarti yang lain tidak boleh. Dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak memohon ampun kepada Allah. Kenapa dengan mohon ampun itu? Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Rabb, jadikanlah aku hamba yang terikat hatinya kepada Engkau. Taubat. Taubat itu artinya ar-ruju ilallah, kembali terikat dengan Allah. Artinya orang yang begitu kita salah, khilaf, diingatkan, astaghfirullahaladzim. Itu artinya kita diikatkan hati kita dengan Allah. Karena ada orang yang berbuat salah, dia nggak tahu itu salah. Ada orang yang berbuat dosa, bahkan dia nggak ngerti itu dosa. Tapi orang yang beriman, yang diberikan hidayah taubat, begitu salah ucap, salah mandang, salah dengar, salah megang, dan salah melangkah, astaghfirullahaladzim. Siapa yang menggerakkan istighfar? Allah mengikatkan hati kita kepadanya. Yang kedua, saat bersamaan at-tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, dibersihkan lahir batin kita, dibersihkan mulut kita dari berkata dusta, dibersihkan mata kita dari pandangan yang mendatangkan syahwat, dibersihkan telinga kita jauh dari pendengaran yang kotor, dibersihkan tangan kita tidak memegang hal-hal yang haram, dibersihkan kaki kita tidak melangkah kepada sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dan kemudian waj'alni min ibadikas sholihin, orang yang suka baca istighfar maka dia dituntun untuk selalu melaksanakan amal-amal soleh. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini banyak tausiah, banyak nasihat yang kita dapatkan. Salah satu nasihat yang diajarkan Quran, di waktu sahur banyak-banyak baca istighfar. Cari bukunya, istighfar apa yang kita suka, rasakan dalam hati kita, itulah yang kemudian istighfar yang kita suka. Mudah-mudahan Allah memperbaiki amal kita sampai hari ini, menjadikan berkualitas amal soleh kita sampai Ramadan hari ini, dan insya Allah kita diberikan kesehatan yang prima, panjang umur, berkah rizki,
keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, kampung kita dijauhkan dari mara bahaya dan petaka, dan insyaallah anak keturunan kita mencontoh kita menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.